Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Sulung. Kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah teks hasil observasi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Definisinya kita sudah bahas, kemudian dengan ciri-cirinya. Kita akan mereview pelajaran yang sebelumnya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Kemudian ciri-cirinya bersifat objektif, global, universal. Kemudian yang dibicarakan harus satu, ditulis dengan lengkap, kemudian berdasarkan fakta. Informasi teks merupakan hasil penelitian yang sudah teruji kebenarannya, tidak mengandung prasangka atau dugaan, saling berkaitan dengan kelas dan subkelas di dalamnya. Nah, setelah kita belajar tentang pengertiannya, selanjutnya saya akan masuk ke materi inti adalah struktur daripada teks laporan hasil observasi. Yang dimana ada 3, dan pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum, bisa berupa nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang harus dilaporkan. Jika binatang, bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, dan perilaku. Jika tumbuhan, bisa berupa ciri fisik, akar, bunga, buah, atau perincian pada bagian lain. Tidak jarang, manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini kalau yang dilaporkan berupa objek. Deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Yang terakhir, mengandung simpulan. Simpulan itu adalah ringkasan umum yang harus dilaporkan. Jadi inti daripada teks laporan hasil observasi itu ada di kesimpulan. Nah, jadi orang itu biasanya melihat simpulannya, karena simpulan itu sudah rangkuman dari pernyataan umum dan deskripsi bagiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasan teks laporan hasil observasi, yang dimana pertama itu adalah kata serta frasa verba dan nomina. Jenis kata atau kelompok kata bisa disebut dengan frasa. Yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba kata kerja dan nomina kata benda. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti ataupun tidak, yang bersifat bebas. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur, namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif, atau tidak menduduki subjek dan predikat. Selanjutnya, ada afiksasi. Afiksasi dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang dapat imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, atau pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses penyembuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada kata dasar. Kemudian ada imbuhan, ada jenis, kemudian ada kata berimbuhannya. Nah, gigit itu adalah kata verba. Gigit adalah kata verba. Nah, ketika dia ditambahkan imbuhan men, jadinya menggigit. Nah, itu masih tetap dalam verba. Nah, jika
gigit ditambah an, maka dia akan menjadi gigitan. Nah, jenisnya itu berubah dari verba menjadi nomina. Nah, sama kayak teliti. Teliti ini verba, kata kerja. Tetapi ditambah pen sama an, jadi penelitian, kemudian dia berubah menjadi nomina. Ada lagi yang lain, contoh misalnya getar. Getar ini verba, ditambah an menjadi getaran. Nah, jenisnya berubah menjadi nomina. Nah, ini yang dimaksud dalam berubah jenisnya. Nah, selanjutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskriptif. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri-ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contohnya, mamalia adalah binatang yang menyusui. Contoh pertama. Contoh kedua, kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Selanjutnya, kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat benda yang dideskripsikan. Contoh, singa memiliki badan yang sangat besar. Yang jantan memiliki rambut di kepalanya, sementara yang betina tidak. Nah, itu adalah contoh kecil daripada deskripsi bentuk hewan singa. Selanjutnya, kalimat simpleks dan kompleks. Dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya satu klausa pada bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat yang memiliki satu klausa disebut dengan kalimat simpleks, atau bisa disebut juga dengan kalimat tunggal. Nah, berikut contohnya. Ini adalah contoh daripada simpleks. Kalimat tunggal memiliki satu klausa, berarti memiliki satu arti. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada itu adalah predikat, sementara beragam adalah subjek. Di museum ini adalah K, keterangan. Contoh yang lain lagi. Yang B, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar itu adalah subjek. Merupakan adalah predikat. Pel ini adalah pelengkap. Nah, yang terakhir, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang tersebut itu adalah subjek, berbentuk adalah predikat, pipih adalah objek, dan keterangan seperti wayang kulit. Seperti wayang kulit adalah keterangan. Nah, sampai di situ saya kira pelajaran ini bisa dicatat. Walaupun tidak banyak tulisan yang ada di slide, tapi apa yang saya katakan saya harap kalian bisa mencatat semuanya. Ya, ini aja dari saya. Mungkin pelajaran singkat yang kita pelajari. Selesai, Bonas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.